Nah, kemudian kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar nikah sudah ijma, konsensus para ulama. Semua sudah sepakat, semua para ulama seluruh dunia bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar nikah hukumah wajib. Dan di dalam Al-Qur'an nikah banyak sudah jelas, Ibnu Habib Abdullah bin Alwi sudah jelas nasnya di dalam Alkitab dan As-Sunnah untuk melaksanakan proses amar ma'ruf nahi mungkar. Ben kok metako. Jadi di dalam Al-Qur'an itu menyerukan agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga mengingatkan kepada kita jika kita melalaikan proses amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, salah satunya saya badai dalam Al-Qur'an nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi bahasa Indonesianya, hendaklah di antara kalian min nikah artinya litab'id. Artinya litab'id nikah sebagian, tidak usah semuanya. Tidak usah semua orang Islam nikah pas langsung amar ma'ruf nahi mungkar enje. Tapi hendaknya salah satu di antara kalian, sebagian di antara kalian ini ada yang melakukan yad'una ilal khairi, ngajak kebagusan, kemudian juga ya'muruna bil ma'rufi, nyoro terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang terhadap perkara yang mungkar. Ma'ruf nikah sesuatu yang menurut akal otak secara syara nikah bagus. Jadi secara akal nikah bagus, secara syara juga baik. Nah, nikah ma'ruf. Mungkar sebaliknya, akal sehat kita mengatakan itu tidak baik dan secara syara pun itu tidak baik. Nikah ekocak mungkar. Nah, wa ulaika humul muflihun. Nah, sebagian misalkan ada di antara kalian itu orang yang seperti itu, dia mengajak kebaikan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, maka merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah pun menyifati di dalam Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Jadi orang-orang kafir dari orang Yahudi dari Bani Israel, di Bani Israel nikah ada juga yang kafir dulu. Mungkin nikah sudah banyak yang menyimpang karena kita bernikah banyak perubahan. Ekocak tahrif itu ada proses perubahan, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ini kan mungkin Taurat, perjanjian baru ini nikah Injil. Nah, nikah banyak yang kafir. Elaknat sebagian dari orang-orang kafir dari Bani Israel nikah dilaknatnya oleh Nabi Daud bin Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan membangkangnya mereka dan melewati batasnya mereka. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Dan mereka itu tidak mau saling mencegah dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Tatimun riba ceng pada kelakuan mereka tidak ada yang mencegah. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian atabu pasir Allah wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bentakwa tibin kapi, takutlah kalian terhadap siksa yang Allah turunkan yang tidak khusus hanya pada mereka saja, pada orang dolim saja.
Jika kita membiarkan banyak kemaksiatan, banyak keharaman yang kita biarkan, tidak ada yang saling mengingatkan, tidak ada proses amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu akan menjadi bencana terhadap orang Islam saja. Semuanya orang Islam bisa oleh siksaan dari Allah, nggak nikah. Jadi adab nikah idza nazalal adab amma soleh wa toleh. Ada perkataan seperti itu. Ketika adab itu turun amma soleh wa toleh, maka itu umum untuk orang yang soleh maupun orang yang tak bener. Jadi mun pada seksaan capo gempa bumi umpamana. Nikah jangankan yang toleh, setak bagus, yang soleh pun akan kena nggak nikah. Yang maksiat lo jangan terguna sana. Kesenutin amzat. Senyaman kaki kena azina. Sebu mabuan kaki. Ken mun capo gempa kita melo kape. Tapi bukan karena orang sekarang itu apa? Mun jawab mereka akan mengatakan urus diri sendiri nggak nikah. Jangan ngurus orang lain, nah nikah repot ketika kita ada proses amar ma'ruf nahi mungkar. Nah cuma amar ma'ruf nahi mungkar nikah banyak ketat, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan memang meskipun yang kita bayangkan mudah, kalian pun gak akan langsung mampu melakukan proses amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian terbuna kanjeng Nabi, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, mun tak mampu boleh kalaban atenah ingkar di dalam hati cerito. Beda orang amain selot beni mun tak bisa kalah hapena pakai lisan, pakai omongan. Kalau tidak pakai lisan maka kalaban hati cerito. Ketika orang main selot dalam hati kita ingkar, kita tidak suka terhadap hal tersebut nggak nikah. Jadi nampu ingkar nggak nikah. Karena ridho bil maksiyah, rela terhadap kemaksiatan itu sebuah maksiat. Nah, kalaban ate nikah ada aful imani, panikah paling lemahnya iman. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'asa 'alaikum 'adaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Demi Allah, tabuna kanjeng Nabi, kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pilihannya atau Allah akan menurunkan siksaan. Hampir saja seandainya kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pasti Allah akan menurunkan azab terhadap kalian. Nah kemudian kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Engkau berdoa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Jadi selain amar ma'ruf nahi mungkar nikah munta'i kelakuh itu bisa turun azab, maka kemudian juga doa-doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Nah, tabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh laisa minna man lam yarham shogirona. Bukan golongan kami, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang dewasa. Dan juga bukan golongan kami orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, kemudian ninga pasira sampean bahwa sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar nikah fardu kifayah, hukumah fardu kifayah. Maka apabila ada sebagian dari kita yang sudah melaksanakannya, sakotol haroju anil bakinah, maka dosa itu akan gugur dari yang lain. Cuma kencerenah nikah hanya khusus pada orang yang melaksanakannya saja. Nah, wa idza lam yakum bihi ahadun, maka lamun tak alaksanaki satu orang di antara kita ini, tidak ada yang melaksanakan dalam satu kampung, dalam satu desa, kelurahan, kecamatan, sobung melakukan proses itu, maka itu akan umum dosanya sekampung, dosanya sekelurahan, sekecamatan, sampai ke tingkatannya nggak nikah. Jadi seandainya di antara kita tidak ada yang melakukan, maka dosanya itu karena hukumnya fardu kifayah pada jenazah, sholat jenazah nikah fardu kifayah, tajhizul mayyit, nikah nggak nikah. Jadi tebenah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu amar ma'ruf nahi mungkar nikah, tidak semua kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita ini belum tentu tahu apakah yang kita lakukan itu memang ma'ruf atau mungkar. Deki menurut kita ternyata itu adalah mungkar, tapi ternyata ma'ruf. Yang kita anggap sebagai ma'ruf ternyata mungkar. Jadi adalah orang-orang yang memang mereka memiliki pengetahuan. Ben boleh muntak keleroh, Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengatakan bahwasanya man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian itu falyughayyirhu biyadihi, maka dia hendaknya mengubah dengan tangannya, artenah penguasa. Fa illam yastati fabilisanihi, mun kita mampu fabilisanihi, maka kalaban lisannya. Lisannya ini para ulama. Nah, fa illam yastati fabiqalbihi, nah ini adalah rakyat jelata. Ingat, kita semua ini rakyat jelata pakai hati. Kalau penguasa pakai tanda tangan, pakai hukuman. Para ulama pakai fatwa. Nah, itu sama dengan lisan. Fatwa itu adalah lisan. Jadi untuk proses amar ma'ruf nahi mungkar nikah tidak semuanya langsung kita capok nampu amar ma'ruf nahi mungkar, karena terkadang kita tidak tahu hal yang ma'ruf itu seperti apa, yang mungkar pun seperti apa. Ya kecuali yang nggak ngeco nikah jelas, ngeco azina nomenoma nikah sudah jelas itu haram nggak nikah. Cuma ada hal-hal yang terkadang itu sifatnya syubhat, dan itu terkadang sifatnya perbedaan ulama. Mun sifat segi perbedaan ulama sampean cek ingkar kelun. Jadi cek romoro kita memvonis bahwa itu sesat atau apalah. Nah, tidak bisa kalau itu sifatnya masih perdebatan para ulama. Oh, sebuna Imam Syafi'i nggak nikah, sebuna Imam Ahmad bin Hanbal nggak nikah. Nah, hal-hal yang masih menjadi perbedaan para ulama nikah tidak usah diingkari, karena terkadang kitanya saja yang belum mampu pada ilmunya, kita tidak tahu dalilnya nikah. Tidak nikah. Jadi saya kocakul takum minkum, hendaknya di antara kalian itu sebagian. Cuma jangan sampai kosong sama sekali. Pas tada saya lakuh amar ma'ruf nahi mungkar, tada saya cek ngacek ke kebagusan nggak nikah. Oke, mungkin sedikit saja bisa dilanjut dengan pertanyaan.